Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rek santri beling sing ora tau ngaji, sing ora tau sekolah. Dari Kediri mau menyapa teman-teman saya yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Gimana saudaraku, kabar-kabarmu semuanya? Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-temanku di seluruh penjuru tanah air Indonesia Jinangkung Ginanjar sehat walafiat lahir dan batin sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Siapa lagi kalau bukan kita? Kira wong Kediri duwe unek-unek usul kepada pemerintah. Kalau memang usul saya didengarkan alhamdulillah, kalau tidak didengarkan ya ndak apa-apa. Jenenge wong cilik ya wis ngene iki. Tapi minimalnya sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Apa itu? Akhir-akhir ini saya sangat dibingungkan atau dibuat bingung oleh kejadian-kejadian yang ada di media sosial. Salah satu contohnya, saya kemarin melihat di media sosial ada seranda atau terumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sandal atau terumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad kok di Indonesia. Kok ada di Indonesia? Iki nalari opo? Bener apa salah? Maka saya usul kepada pemerintah, tolong bapak-bapak pemerintah ya, diusut dengan bagus. Artinya bukan kok berarti kita menciptakan kebencian kepada seseorang, enggak. Kita usul kepada pemerintah ini supaya kebenaran selalu disuarakan dan kemunafikan selalu harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Maka pemerintah harus turun tangan. Seperti contoh yang saya katakan tadi, bahwa sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad kok ada di Indonesia. Iki nalare piye, iku tenan apa ora? Itu loh. Yang membuat otak pikiran saya itu mowat maut itu ya hanya karena kejadian itu. Nalare apa iku? Ceritane piye kok iso sandali Kanjeng Nabi Muhammad kok ada di Indonesia? Lah ini perlu perlu diteliti betul supaya tidak terjadi pembohongan publik, pembohongan publik ya. Yang intinya tujuannya hanya untuk mencari sesuap nasi, golek duit intine. Kalau memang itu salah. Tapi kalau memang terumpahnya itu memang betul-betul miliknya Kanjeng Nabi, monggo ya. Tetapi benar dan tidaknya miliknya Kanjeng Nabi, maka pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneliti betul supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena setahu saya ini adalah merupakan satu pembohongan publik yang intinya hanya untuk mencari uang, ya, untuk mencari duit, untuk membohongi muhibin. Apa benar itu sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad? Yang menjadi pemikiran saya, apa biyen Kanjeng Nabi Muhammad itu diundang tahlil terus kleru karo sandale wong Indonesia anu apa piye? Kok sekarang kok ada di Indonesia ini? Kalau toh memang itu miliknya, betul-betul miliknya Kanjeng Nabi Muhammad, mestinya sandal itu ada di museum di Arabia Saudi sana. Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, ya, dibesarkan juga di Mekah. Tetapi dia pindah ke Madinah dan sedo di Madinah. Loh, kok sandalnya itu kok di Indonesia ini? Ceritanya ya opo iku? Ceritanya ya opo? Ini pemerintah harus sigap. Tolong bapak-bapak pemerintah ya, ini harus diteliti, ini harus ditangani betul supaya tidak terjadi pembohongan publik. Karena
tendensinya itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini milik Rasulullah, ini milik Nabi kita dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya akan dibuat untuk mencari uang. Kayaknya begitu, kayaknya loh ya. Maka ini tolong diteliti betul. Tolong diteliti betul. Ya. Yang satu itu, yang keduanya, saya pun juga sangat bingung ketika kemarin saya melihat ada seseorang atau beberapa orang menunjukkan rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad kok ada di Indonesia? Iki nalare piye? Apa biyen Kanjeng Nabi Muhammad iki potong rambut nang nggone tukang cukur Indonesia ngono apa piye? Kok sampai di Indonesia ini? Itu rambutnya Kanjeng Nabi betul apa tidak? Tolong ini diteliti dengan betul. Lah yang mempunyai akses ke sana itu hanya pemerintah. Supaya tidak terjadi pembohongan-pembohongan publik. Begitu loh. Yang tidak masuk akal di pemikirannya wong-wong akeh iku yo. Kenapa kok rambutnya kok nang Indonesia? Ini kan enggak masuk akal. Apa biyen Kanjeng Nabi Muhammad iku cukur nang ngene tukang cukur Indonesia ngono apa piye? Kok sampai rambutnya kok nang Indonesia? Dan bahkan itu dimiliki oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Saya tidak mau tahu sapa sing duwe lah. Yang jelas itu ada indikasi pembohongan publik. Ini pemerintah harus sikap ini. Betul atau tidaknya ini harus diteliti. Rambutnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Indonesia ini. Yang tidak masuk di akal ini kenapa? Lo kok iso bisa di negara Indonesia? Kok iso neng tanah Indonesia rambutnya Kanjeng Nabi ki ya apa? Nalare piye? Apa biyen cukur neng ngene tukang cukur Indonesia ngono apa piye? Kok sampai rambutnya kok di Indonesia? Terus gimana itu ceritanya nggak masuk akal? Maka menurut saya itu nggak masuk akal. Maka tolonglah pemerintah harus meneliti itu dan pemerintah harus tanggap ing sasmito. Kalau menurut saya itu jelas pembohongan itu, jelas bohong itu. Asli bohong. Kenapa kok sampai di Indonesia itu? Saya ulangi lagi ya. Apa terus Kanjeng Nabi Muhammad iku potong rambut iku nang nggone Indonesia ning tukang cukur Indonesia ngono apa piye biyen niku? Lucu sekali ya. Maka ini harus ditangani dengan serius. Pemerintah harus turun tangan ini. Ya, pemerintah harus turun tangan. Ojo menengai. Iki usulane wong desa. Saya sudah bilang bahwa kalau ditanggapi monggo alhamdulillah, nek ora ditanggapi ora dadi apa. Wong pancen aku ki wong cilik. Pada intinya saya sebenarnya tidak tidak mempermasalahkan nasab ya. Tidak mempermasalahkan nasab. Sampai niku nasabe Kanjeng Nabi Muhammad kek, nasabnya Fir'aun kek, nasabnya wong jahiliyah kek, nasabnya iblis kek, nasabnya wong Yahudi kek, itu tidak jadi masalah. Karena apa? Saya sendiri itu belum jelas juga nasab saya. Atau enggak jelas nasab saya itu. Tapi apa gunanya ya kita mempermasalahkan nasab ya. Yang penting sekarang bagaimana perilaku kita sekarang demi menjaga NKRI dengan baik ini sekarang ini kita ya pada pundak kita, pada tanggung jawab kita. Bukan datuk-datuk kita yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya bagi saya itu nasab-nasab itu enggak ada gunanya. Munio nasapo cedek karo Kanjeng Nabi Muhammad tapi lek kelakuane bejat yo tidak akan diapresiasi oleh Allah. Jadi maka dari itu saya tidak mempermasalahkan sampean niku wis nasabe sapa lah, nasabe Joko Tingkir kan, nasabe sapa kono lah, enggak urus, saya enggak urus. Yang penting mari kita hidup di tanah pertiwi ini dengan baik. Ya, hidup dengan rukun. Ciptakan kerukunan demi anak cucu kita. Begitu loh.
Dan jangan sampai ya kita memosisikan bahwa kita ini adalah orang yang lebih baik. Situ nomor 2, situ nomor 3, yang nomor 1 saya. Karena saya itu keturunan Pak siapa itu, Pak Paijo, Pak Paimin umpamanya. Terus nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya. Yang penting bagaimana kita sekarang ini ya di dalam memberikan sumbangsih kepada pemerintah. Ya sesuai dengan kemampuane wong cilik kaya aku wong desa niki carane piye? Kita menciptakan kerukunan di antara tetangga kita, di antara teman kita. Hanya itu, isone wong cilik yang ngene iki. Tidak ada gunanya kita berbicara nasab sapa alah wali orite. Tetapi kalau sekarang perilakunya tidak baik, maka tetap tidak diapresiasi oleh Allah. Karena Allah dawuh, inna akramakum indallah atqakum. Ya. Jadi wis sapa ae kum ning ngono iki sapa ae wis. Mbah kowe iki turunane Wakjo Wakmin, turunane wong Firaun, turunane wong PKI, wong kafir dan lain sebagainya, itu tidak ada tidak dipermasalahkan. Yang penting kum sira kabeh iku berbuatlah baik. Maka akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ngomong ini iki mung kabeh tujuane kanggo anak putune awake dhewe. Bukan untuk saya. Saya sudah tua. Paling sudah berapa hari lagi lah saya mungkin dipanggil Allah. Tetapi anak cucu kita yang perlu kita pikirkan. Piye amri anak cucu kita itu hidup damai. Piye amri anak cucu kita itu hidup rukun kepada sesamanya. Piye amri anak cucu kita itu iman kepada Allah dengan benar. Piye amri anak cucu kita itu mahabbah kepada Rasulullah dengan benar, tanpa ada pembohongan, tanpa ada cerita-cerita khurafat. Maka sekali lagi saya mohon dengan sangat dan hormat bapak-bapak pemerintah ya, yang punya akses ke sana di dalam menangani masalah tadi yang saya katakan sandal Kanjeng Nabi Muhammad nang Indonesia. Rikmanipun Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Ini tolong diteliti dengan baik. Ya, supaya tidak terjadi pembohongan dan akan mencerdaskan bangsa. Gitu loh. Kalau memang pemerintah mau tanggung jawab. Tetapi kalau pemerintah kok diem saja, maka tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ada adalah pembodohan. Ngene rek iki wong Kediri. Ya nek salahku ya sepurone, ya ngene iki wong desa ora sekolah bletotan nek omong. Tapi insya Allah intinya sampean-sampean ku faham. Inti daripada apa yang saya katakan itu sampean-sampean faham ya. Ngene rek wong Kediri ya, sepurone sing akeh. Sebenarnya kepada pemerintah kalau memang saya mungkin kasar di dalam mengucapkan, ya sepurone sing akeh mergo wong desa ora tau sekolah. Wis ngono rek iki wong Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.